Halo, salam, selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Wah, semuanya pasti sehat ya. Wah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita kemarin sudah PTS. Wah, anak-anak pasti hebat-hebat semua. Anak-anak pasti bisa mengerjakan semuanya. Oke, kembali bersama dengan Miss Febe. Kita sebelum belajar seperti biasa kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Oke anak-anak, sebelum kita merenungkan firman Tuhan seperti biasa ya, gimana sikap doanya? Lipat tangan, tutup mata. Yuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu dimanapun berada. Tuhan, kami mau duduk diam, kami siapkan hati kami, siapkan telinga kami, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh melakukan firman Tuhan. Dan ajari kami untuk mengerti ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan anak-anak kasih Tuhan. Miss Febe bersyukur sekali sekarang bisa bersama anak-anak kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Yuk, kemarin dulu kita sudah merenungkan firman Tuhan tentang apa? Yuk, masih ingat nggak tentang cerita tentang siapa? Yakub dan Esau. Masih ingat ya? Setelah 40 tahun ya, Ishak berdoa dan akhirnya memiliki anak, dan anaknya adalah kembar dua ya. Kembar dua namanya siapa? Yang pertama namanya Esau, yang kedua namanya siapa? Yakub. Iya, pintar sekali, namanya Yakub. Nah, anak-anak kasih Tuhan, setelah semuanya itu si Yakub dan si Esau tadi ya, yang Esau biasa di ladang dan Yakub biasa di rumah. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah mendengarkan juga bahwa Esau pingin makan makanannya si Yakub. Nah, apa yang dilakukan? Dengan menukar ya, rela ya, demi makanan rela menukar hak kesulungannya. Nah, wow, nanti apa sih akibat dari itu semuanya? Nah, nanti selanjutnya. Nah, sekarang kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu tentang siapa? Deng. Dengarkan dulu ya. Ayo kita akan baca firman Tuhan. Miss Febe akan bacakan ya bagi anak-anak yang belum bisa membaca. Yuk. Yaitu tentang Kejadian pasal 26. Kejadian pasal ke-26. Ya, oke. Di situ maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Nah, di sini terjadi kelaparan ya di tempatnya Bapak Ishak ini, terjadi kelaparan. Lalu dia pergi kemana? Ke Gerar ya. Tuhan berfirman kepada siapa tadi? Kepada Bapak Ishak ya, kepada Bapak Ishak ya, tidak boleh kesini. Wah, kamu harus mengikuti perintahku. Wah, benar. Kemudian Tuhan memberikan janji kepada Bapak Ishak. Nah, setelah pergi ke Gerar, apa yang dia alami ya di sini? Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah, "Iya, dia saudaraku, sebab
ia takut mengatakan ia istriku karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya ya. Kemudian ayat selanjutnya Miss Febe akan loncat ya. Oke. Ayat berikutnya, lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini ya mengambil ya menjadi istrinya ya, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Ya, anak-anak yang kasih Tuhan, tadi setelah terjadi kelaparan, ya, Bapak Ishak ini pergi ke Gerar, ya, ke tempat negeri di mana ada seorang raja namanya Abimelek. Nah, waktu datang ke sana, ya, Ishak ini, ya, istrinya siapa? Namanya masih ingat nggak? Mamanya Esau dan Yakub. Siapa namanya? Ya benar sekali. Namanya Ibu Ribka. Ibu Ribka itu cantik sekali kayak Miss Bebe. Bukan ya. Lebih cantik lagi ya. Cantik sekali ya. Setiap orang melihat, wow, cantik sekali ibu ini gitu ya. Dan dia siapa? Bapak Ishak ini dia berpikir, wah, nanti kalau gara-gara istriku aku nanti dibunuh ya, mau mengambil istriku. Jadi Bapak Ishak ini berbohong kepada setiap orang bahwa dia itu saudaraku gitu ya, dia saudaranya. Dia berbohong kepada orang itu dan kepada Raja Abimelek ya, Abimelek. Terus kira-kira ketahuan nggak kalau Bapak Ishak ini berbohong? Anak-anak, setiap kebohongan pasti ketahuan. Iya. Nah, tadi Bapak Ishak berbohong ya kalau dia adalah saudaranya. Benar nggak? Tidak, karena dia istrinya ya, bukan saudaranya. Ya memang dia saudaranya sih, tapi kan sudah jadi istrinya, saudara jauhnya ya. Oke, selanjutnya setelah Raja Abimelek tahu bahwa Ribka adalah istrinya, maka dipanggil. Bapak Ishak, kenapa kamu berbohong? Kalau seandainya orang mengambil istrimu, wah, kami jadi celaka. Ya, Abimelek tahu anak-anak kalau Bapak Ishak ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Kalau orang yang mengganggu orang yang diberkati Tuhan, maka mereka akan kena celaka. Ya, Abimelek tahu. Makanya kenapa berbohong? Untung aja ya, kami belum berbuat itu. Seandainya itu terjadi, maka kami akan kecelaka. Maka di situ dikatakan, maka kami akan dibunuh oleh Tuhan. Ya, setelah itu Ishak jujur, iya, soalnya aku takut nanti kalau aku jujur, nanti aku bisa dibunuh mereka dan istriku diambil gitu ya. Wah, kenapa Bapak Ishak kayak gitu ya? Kenapa Bapak Ishak yang selalu taat sama Tuhan, kali ini Bapak Ishak melakukan kesalahan ya, dia berbohong ya, dia takut kepada orang ya, takut dibunuh karena istrinya. Wah, anak-anak, boleh nggak seperti itu? Itu tidak boleh ya. Di situ setelah itu Raja Abimelek ini membuat pengumuman kepada setiap orang bahwa dia bilang seperti ini. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa ini atau bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Anak-anak kasih Tuhan ya, Raja Abimelek ini baik juga ya. Meskipun si Ishak tadi berbohong, akhirnya dia memberi pembelaan ya, jadi memberi jaminan ya, dikasih pengumuman kepada bangsanya ya, bahwa tidak ada seorang pun di negeri ini yang mengganggu orang ini, mengganggu Bapak Ishak dan keluarganya, baik istrinya dan anaknya.
barang siapa mengganggu, maka mereka akan dihukum mati. Wah, luar biasa ya pemeliharaan Tuhan itu bagi orang-orang yang disayanginya ya. Tadi Bapak Ishak ya melakukan kesalahan. Itu tadi kesalahannya apa? Satu, berbohong ya. Berbohong. Kedua apa? Dia takut ya. Dia takut kalau orang itu membunuh, dia gak ada istrinya, jadi dia membuat tameng ya, istrinya jadikan tameng ya anak-anak. Boleh nggak seperti itu? Memiliki jiwa pengecut ya, boleh? Tidak boleh ya. Kalau misal katakan itu iya ya iya, katakan tidak ya tidak ya. Tidak boleh berbohong dan tidak boleh takut dan tidak boleh jadi orang yang pengecut. Kalau melakukan kesalahan, salah lakui ya. Tidak boleh pengecut, tidak boleh takut ya. Apalagi istrinya jadi tameng ya. Wah, nggak boleh. Apalagi seorang Ishak adalah seorang laki-laki, seorang harus yang melindungi keluarganya, melindungi anak dan istrinya. Ini malah dia sembunyi di belakang istrinya ya, dia berbohong, rela berbohong ya demi menyelamatkan supaya dia tidak dibunuh. Nah, anak-anak, boleh nggak kalian kita memiliki sikap seperti Bapak Ishak ini? Berbohong, takut sama orang ya, takut ya, terus mengecut ya anak-anak. Kalau kita berbohong ya, mulai dari berbohong dari hal kecil itu tidak boleh ya. Dimulai dari hal kecil, nanti lama-lama jadi gede ya dosanya. Mulai dari aku tadi ngambil uang mama cuma 5.000, besok kalau dilakukan lagi, pas kalau ketahuan dilakukan lagi. Sekarang menyontek, besok jadi kebiasaan. Terus sekarang nggak mau berdoa, besok jadi kebiasaan nggak mau berdoa setiap hari, nggak mau beribadah setiap hari, nanti jadi kebiasaan tidak mau beribadah ya. Nggak boleh ya, itu kebiasaan yang tidak baik, kebiasaan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak boleh dilakukan ya. Anak-anak yang kasih Tuhan, di sini kita dapat belajar dari Bapak Ishak ya. Bapak Ishak, setelah Bapak Ishak akhirnya setelah dia jujur ya, akhirnya setelah ketahuan ya, kebohongan mau sekecil apapun, kebohongan mau disembunyikan rapi sekalipun nanti akan ketahuan ya. Jadi jangan berbohong. Bohong itu dosa. Pernah tahu? Pernah dengar lagu itu? Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong ya. Karena bohong itu dibenci Tuhan. Kalau bohong itu dosa ya, dosa, tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Mulai sekarang ya, kita tidak boleh berbohong, tidak boleh takut ya, tidak boleh takut kepada siapapun kita tidak boleh takut, asal kita melakukan sesuatu yang benar. Kita tidak boleh takut dan kita juga harus bertanggung jawab atas siapa? Kalau Bapak Ishak harus bertanggung jawab untuk keluarganya, melindungi anak-anaknya, melindungi istrinya ya. Nah, kalian bertanggung jawabnya apa? Punya PR dilakukan ya, punya tugas dari gereja, dari sekolah minggu dilakukan ya. Punya tugas apa? Wah, membantu mami, dilakukan dengan setia meskipun itu kecil. Kita belajar dari hal yang kecil terlebih dahulu. Nanti kalau kalian setia, maka Tuhan akan semakin memberkati kalian. Kalian jadi anak-anak hebat. Nah, pelajaran yang kedua apa? Setelah Bapak Ishak jujur ya, apa yang dilakukan? Yang tadi takut dia, kalau jujur nanti aku dibunuh. Ternyata tidak anak-anak. Kejujuran itu membuahkan sesuatu yang baik. Kalau kita jujur meskipun rugi seolah-olah ya, kita akan diberkati. Ternyata setelah Bapak Ishak jujur, bukan dibunuh ya anak-anak ya. Tadi dia kan takut dibunuh, ternyata enggak. Malah dapat perlindungan dari Raja Abimelek ya. Jadi siapa yang mengganggu orang-orang ini, dia akan dibunuh ya, akan dimatikan ya, dibunuh ya. Jadi anak-anak tidak boleh takut. Jujurlah ya, tidak boleh takut. Kejujuran itu tidak akan mendatangkan kecelakaan, tetapi mendatangkan
kebaikan, mendatangkan berkat buat kita semua ya. Mulai dari kecil sekarang ini belajarlah untuk jujur ya. Belajarlah untuk jujur karena apa? Di dalam kejujuran Tuhan menyediakan berkat yang besar ya anak-anak. Jadi tadi mendapat perlindungan dari raja dan bahkan dia tidak takut-takut lagi di negeri itu, padahal itu di negeri asing. Nah, anak-anak nanti setelah terjadi rekonsiliasi atau saling ngomong curhat, saling menyelesaikan masalah satu dengan yang lain, akhirnya dapat solusi yang luar biasa. Nah, setelah ini Tuhan akan menyediakan berkat yang lebih besar lagi kepada Bapak Ishak dan keluarganya. Nah, nanti minggu yang akan datang lagi nanti kita akan mendengar apa nih yang akan Tuhan berikan kepada Bapak Ishak dan juga keluarganya ya. Anak-anak kasih Tuhan, kita belajar pada saat pagi hari ini tentang bagaimana kita harus jujur. Kita tidak boleh bohong ya. Karena dalam kejujuran selalu ada berkat Tuhan yang besar ya. Mulai sekarang siapa yang mau jujur? Saya ya. Siapa yang tidak berbohong lagi? Kalian semua dan juga. Oke. Demikian firman Tuhan, anak kasih Tuhan. Kita mulai sekarang harus belajar lebih baik lagi, lebih taat lagi, mendengarkan firman Tuhan, setia dari hari ke hari, baca firman Tuhan. Kalau belum bisa baca, minta mami papi bacakan ya. Oke, dan setiap beribadah setiap hari, mau melalui doa maupun di sekolah minggu ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada saat pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pelajaran yang Tuhan berikan kepada kami. Bahwa kami hidup harus jujur, tidak boleh berbohong Tuhan. Karena di dalam kebohongan akan mengalami kecelakaan, kerugian. Tetapi di saat kami jujur Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, ajari kami taat setia kepada Tuhan dari hari ke hari untuk menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tetap sehat, jaga kesehatan, dan tidak boleh kemana-mana ya, kecuali yang penting dan tetap jaga prokes ya, tetap selalu memakai masker dan cuci tangan. Oke, terima kasih, Tuhan berkati, bye bye.